Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali bersama Mr. DG. Kita akan melanjutkan materi di bab 1 tentang using be atau penggunaan to be. Di materi selanjutnya di bab 1 tentang using be, kita akan mempelajari materi baru tentang pattern 1.3 atau pola ke-13 tentang pronoun plus be plus noun. Langsung saja kita bahas materi tentang pronoun plus be plus noun. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin di antara sobat semua ingin bertanya apa itu pronoun. Ya, pronoun adalah kata ganti. Dalam bahasa Inggris, pronoun dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada subject pronoun, ada object pronoun, ada reflexive adjective, ada juga possessive adjective, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang pronoun, silahkan buka link YouTube channel kami, masih di channel Mr. DG. Kita akan lanjutkan tentang singular sentence atau kalimat singular atau tunggal berkaitan tentang pronoun plus be plus noun. Kita lihat kalimat yang A, ya. Di sini ada kalimat I am a student. Ya, I itu sebagai pronoun atau kita sebut sebagai subject pronoun, kata ganti subject. Ya, ini posisinya di depan berarti sebagai subject. Dan am ini adalah sebagai be atau to be. Dan a student adalah sebagai noun untuk singular noun. Ya, oke. Kemudian untuk pronoun kata ganti yang lain atau subject pronoun yaitu you, seperti di kalimat B yaitu you are a student. Ya, kamu adalah seorang siswa. Nah, kenapa kita sebut you are padahal di sini ada to be are? Kenapa tidak termasuk kalimat jamak atau plural sentence? Karena di sini you-nya di sini untuk orang kedua tunggal. Ya, oke. Jadi you are a student. You di sini maksudnya adalah kamu, bukan kalian. Ya, you are a student. Ya, you sebagai subject pronoun, are sebagai to be, dan a student sebagai singular noun. Ya, jadi satu siswa. Oke. Kalimat yang C, she is a student. She sebagai subject pronoun, is sebagai to be, a student sebagai singular noun. Ya, ini maksudnya adalah she untuk perempuan. Artinya dia. Kemudian kalimat yang D, he is a student. Ya, he sebagai subject pronoun, is sebagai to be, a student sebagai singular noun. Oke. Kemudian it is a student. Ya, boleh kita artikan itu adalah seorang siswa. Ya, oke. Bisa juga untuk menunjuk ke orang yang dimaksud, ya, bisa laki-laki maupun perempuan. Ini juga termasuk subject pronoun, kata ganti subject. Ya, oke. Secara umum kata it juga bisa digunakan untuk menggantikan nama binatang atau benda tunggal. Ya, oke, seperti itu. Berikutnya ada plural sentence, ya, untuk kata benda yang plural, ya, atau jamak, lebih dari satu. Kita lihat di sini di kalimat F, we are students. Kami adalah siswa. Kami sebagai subject pronoun atau kata ganti subject, are sebagai to be, dan noun di sini adalah dari students. Ini adalah termasuk noun yang plural noun. Di kalimat yang G, you are students, you diartikan
kalian are sebagai to be dan students ini masuk ke dalam plural noun. Juga di kalimat ha, they are students. Mereka adalah siswa. Ya, mereka di sini sebagai subject pronoun, are-nya to be dan students sebagai plural noun. Oke. Nah, di kalimat yang F, G, dan H di sini kata bendanya itu jamak. Ya, lebih dari satu. Oke. Baik. Lihat di sini untuk kata I, you, he, she, it, we, dan they ini termasuk pronouns atau kata ganti. Dan kata ganti di sini posisinya di subjek sehingga dinamakan subject pronouns. Ya. Oke. Di sini juga ada kita lihat kata am, is, dan are. Ini ada di pembahasan khusus tentang to be. Ya. Ada di materi di video di channel ini, silahkan nanti bisa dibuka videonya ya. Kita jelaskan lagi contoh yang lain di poin yang I. Misalkan di sini, Rita is in my class. She is a student. Ya, she ini menggantikan kata Rita yang ada di depan atau posisinya sebagai subjek. Sehingga kata ganti subjek untuk Rita adalah she. Tom is in my class. Kemudian kalimat berikutnya, he is a student. Nah, he ini untuk menggantikan kata Tom yang posisinya di depan atau sebagai subjek. Sehingga kata he ini adalah subjek pronoun untuk laki-laki tunggal. Yang artinya dia. Contoh lain di kalimat K, di sini ada Rita and Tom are in my class. Rita dan Tom ada di kelas. They are student. Mereka siswa. They di sini artinya mereka menggantikan kata Rita and Tom. Ya, di sini termasuk subject pronouns yang plural. Di mana kata bendanya lebih dari satu, more than one. Seperti itu ya. Nah, untuk keterangan pronoun sendiri atau kata ganti sendiri ya, itu mengacu kepada kata benda. Misalkan di kalimat I yang tadi itu she ya. Ini khusus untuk perempuan artinya dia. Mengacu kepada Rita dan Rita sebagai kata benda ya, untuk singular noun. Kemudian di kalimat C juga sama, he, ada kata he, ini mengacu kepada laki-laki, artinya dia untuk laki-laki. Ini mengacu kepada Tom sebagai subjek. Ya, di sini Tom adalah singular noun. Dan di kalimat K di sini ada kata they, artinya mereka. Ini mengacu kepada Rita and Tom. Rita and Tom posisinya sebagai subjek. Ya, ini lebih dari satu orang, maka disebutnya plural nouns. Ya, seperti itu. Baik, mungkin penjelasan tentang pronoun be noun cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang latihan kalimat. Di sini perintahnya kita diminta untuk melengkapi kalimat di bawah ini, kemudian gunakan to be atau verb ya, pengganti kata kerja ya, atau to be, diantaranya to be untuk am, is, atau are. Gunakan juga kata benda tunggal maupun kata benda jamak, singular atau plural noun. Oke, di sini sudah disediakan pronoun atau kata ganti, atau tepatnya adalah subject pronouns ya, untuk posisi di depan. Oke, kita tinggal melengkapi saja, yaitu bentuk to be apakah is, am, are, dan juga apakah a student atau students ya. Oke, di sini sudah ada contoh di nomor 1 ya, yaitu we are students, di mana we adalah pronoun, are adalah to be, dan students adalah noun untuk
plural noun. Oke, nomor 2. Untuk subjek I, maka kita gunakan to be am, ya, dan juga kata benda yang singular, karena I itu artinya saya, berarti satu orang, berarti kata bendanya adalah singular. A student, jadi I am a student. Nomor 2, Rita, ya. Rita adalah perempuan. Posisinya sebagai subjek, maka kata gantinya adalah she. Dan to be untuk Rita atau she, to be-nya adalah is. Ya. Dan karena Rita adalah satu-satunya perempuan, maka kita gunakan yang singular noun untuk kata a student. Sehingga kalimatnya menjadi Rita, ya, is a student. Oke, sekarang nomor 4. Rita and Tom. Di sini subjeknya lebih dari satu. Ya, di sini kata bendanya lebih dari satu, sehingga subjeknya atau subject pronouns-nya jamak. Sehingga kita menggunakan to be yang are. Dan kata benda untuk siswanya juga jamak, yaitu students. Sehingga kalimatnya menjadi Rita and Tom are students. Berikutnya kalimat nomor 5. You, ya. You diartikan kamu untuk satu orang, ya. Maka tetap to be-nya adalah are, namun untuk orangnya adalah satu atau tunggal. Sehingga menjadi a student. Dan kalimatnya akan berubah menjadi you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Berikutnya kalimat yang terakhir, you di sini bukan kamu tapi kalian karena lebih dari satu, ya. Oke. Nah, untuk to be-nya sendiri sama seperti you yang di atas tadi, ya. Sehingga karena di sini you ada artinya kalian, sehingga student-nya diganti menjadi students, ya, tambahkan dengan s. Sehingga di sini kata bendanya adalah jamak atau plural. Sehingga kalimatnya menjadi you are students. Itu ya. Oke, demikian. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dan juga contoh soal dan contoh latihan yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.